Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat yang luar biasa, marilah kita lanjutkan belajar kimia materi kelas 12 semester ganjil, yaitu tentang unsur transisi periode keempat. Kalau kita perhatikan pada tabel periodik, unsur transisi periode keempat itu mulai dari Sc dengan nomor atom 21 sampai dengan Zn dengan nomor atom 30. Yaitu terdiri atas unsur Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn. Untuk memudahkan mengingat, kita bisa menggunakan kalimat Suci titip Vera cari minum, Ferry coba nilai cuitan Zeni. Itu ya. Sekali lagi saya ulang, coba. Suci titip Vera cari minum, Ferry coba nilai cuitan Zeni. Itu ya, untuk memudahkan mengingat. Sekarang kita lanjutkan. Sifat-sifat unsur transisi. Unsur transisi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakan dari unsur golongan utama. Antara lain, 1. Sifat logam. Semua unsur transisi itu maksudnya golongan B ya, tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Bersifat paramagnetik, sedikit tertarik oleh medan magnet, membentuk senyawa-senyawa berwarna, mempunyai beberapa tingkat oksidasi, membentuk beberapa macam ion kompleks. Kemudian yang terakhir, berdaya katalitik. Banyak unsur transisi atau senyawanya yang berfungsi sebagai katalis, baik dalam proses industri maupun dalam metabolisme. Jadi transisi itu maksudnya unsur golongan B, yaitu terdiri dari mulai yang sebelah kiri 3B sampai yang kanan adalah 2B. Atau mulai golongan 3 sampai golongan 12. Itu ya. Kita lanjut. Sifat-sifat unsur transisi periode 4. Nah ini, jadi Sc, Ti, Sc itu berarti 3B, Ti 4B, V 5B, Cr 6B, Mn 7B, kemudian Fe, Co, dan Ni ini golongan 8B, Cu 1B, Zn 2B. Elektron valensinya berapa? Mulai 3 sampai Zn 12. Jadi 3 ini 4, Ti, V5, Cr 6, Mn 7, Fe 8, Co 9, Ni 10. Cu 11 elektron valensinya, Zn elektron valensinya 12. Itu ya, semuanya berada pada suhu kamar berwujud padat karena Anda lihat di sini titik leleh dan titik didihnya semuanya di atas suhu kamar. Berikutnya bersifat magnet. Unsur transisi periode keempat dan senyawa-senyawanya umumnya bersifat paramagnetik. Yang kedua, ferromagnetik hanya diperlihatkan oleh beberapa logam, yaitu besi, kobalt, dan nikel. Ini yang terdiri atas golongan berapa tadi? 8B ya. Ferromagnetik artinya dapat dipengaruhi magnet dengan kuat, ditarik magnet dengan kuat. Kalau tidak dipengaruhi magnet, itu namanya adalah diamagnetik. Sifat magnet zat berkaitan dengan konfigurasi elektron. Perhatikan berikutnya. Zat yang bersifat paramagnetik mempunyai setidaknya satu elektron tak berpasangan. Semakin banyak elektron tak berpasangan, semakin bersifat paramagnetik. Berarti Zn bagaimana? Zn itu nomor atomnya 30 ya. Berarti konfigurasinya adalah Ar 4s2 3d10. Berarti semua elektronnya sudah berpasangan. Maka Zn itu bersifat diamagnetik ya. Kita lanjut. Warna senyawa unsur transisi periode keempat. Pada umumnya unsur-unsur transisi periode keempat membentuk senyawa berwarna baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk larutan. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan dengan adanya subkulit D yang terisi tidak penuh. Senyawa dari Sc3+ dan Ti4+ tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong, tidak mempunyai subkulit 3D ya.
Sc3+, nomor atomnya 21, konfigurasinya adalah Ar 4s2 3d1. Kalau Sc3+ berarti melepaskan 3, 4s-nya 2 dilepaskan, 3d-nya 1 dilepaskan, sehingga tidak punya subkulit elektron pada subkulit 3d. Senyawa dari Zn2+ juga tidak berwarna karena subkulit 3D-nya terisi penuh. Jadi Zn nomor atom 30, konfigurasinya Ar 4s2 3d10. Kalau Zn2+ berarti melepaskan 2. Yang dilepaskan mana? Elektron yang berada pada kulit tertingginya. Berarti 4s-nya yang dilepaskan, bukan 3d. Sehingga kalau Zn2+, konfigurasinya menjadi Ar 3d10. Ingat ya. Jadi suatu unsur kalau melepaskan elektron, yang dilepaskan dulu adalah elektron yang berada pada kulit terluarnya atau kulit tertingginya. Tingkat oksidasi unsur transitif pada keempat. Nah, perhatikan ini tingkat oksidasinya. Hampir semuanya mempunyai beberapa bilok kecuali Sc dan Zn yang hanya mempunyai satu bilok. Ini termasuk perkecualian. Yang dicetak tebal adalah tingkat oksidasi biasa, dan yang diberi bintang adalah tingkat oksidasi yang stabil. Ada bintangnya berarti stabil. Misalnya Ti yang stabil plus 4. Itu ya. Oke, kita lanjut. Struktur ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terbentuk dari suatu kation tunggal, biasanya ion logam transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Contohnya seperti ini, ada FeCN 6 kali 4+ dan CuNH3 4 kali 2+. Ion kompleks terdiri dari ion atau atom pusat dan ligan-ligan. Ligan-ligan terikat pada ion pusat melalui ikatan kovalen koordinat. Jadi ini FeCN 6 kali 4+ mempunyai ligan sebanyak 6. Ligannya Cn-. Ligannya bermuatan negatif. Kalau CuNH3 4 kali 2+, ini ligannya NH3 bersifat netral. Terus ini beberapa contoh ligan ya, namanya Anda perhatikan. Kalau F- dalam bentuk anion dia namanya fluorida, tapi kalau dalam bentuk ligan sebagai ligan dia berakhiran O namanya, jadi fluoro, Cl- kloro, OH- hidrokso dan seterusnya. Kalau sebagai ligan berakhiran O ya. Oke, kita lanjut. Bilangan koordinasi. Jumlah ligan sederhana atau jumlah ikatan koordinasi yang dibentuk oleh satu ion pusat disebut bilangan koordinasi ion pusat itu. Contohnya bilangan koordinasi 2 dimiliki oleh AgNH3 2 kali plus. Jadi NH3-nya ini ligannya sebanyak 2, maka bilangan koordinasinya 2. CuNH3 4 kali 2 plus. Nah, ini ligannya 4, maka bilangan koordinasinya 4. FeCN 6 kali 3- ini juga ligannya 6, berarti bilangan koordinasinya 6. Muatan ion kompleks. Muatan ion kompleks sama dengan jumlah muatan ion pusat dengan ligan-ligannya. Atau dengan kata lain, muatan ion kompleks itu sama dengan jumlah muatan ion pusat ditambah dengan ligan. Misalkan kalau kita punya AgNH3 2 kali plus, ini plus satunya dari mana? Ag-nya plus 1, NH3-nya netral, berarti 0, jadi tetap plus 1. CuNH3 4 kali 2 plus, kenapa plus 2? Plus 2 itu dari NH3-nya netral, berarti Cu-nya juga plus 2. FeCN 6 kali 3-, Cn-nya min 1 kali 6, min 6, Fe-nya berarti plus 3. Min 6 plus 3 sama dengan min 3, gitu ya. Oke, terus tata nama ion kompleks. Nama ion kompleks baik kation maupun anion terdiri atas dua bagian yang ditulis dalam satu kata. Bagian pertama menyatakan jumlah dan nama ligan, bagian kedua menyatakan nama ion pusat dan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi ion pusat ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung. Bila terdapat lebih dari sejenis ligan, maka urutan penulisan adalah berdasarkan urutan abjad dari nama ligan tersebut. Misalnya ligan Cl ini dianggap bermula dengan huruf C, bukan K. Ya, kloro itu berawalan dengan C, bukan K. Sekarang ini beberapa contoh tata nama ion kompleks. AgNH3 2 kali Cl. Di AgNH3 2 kali plus asalnya dari kation ini senyawa ya. Anionnya Cl-, maka ion pusatnya Ag+, ligannya NH3. Maka diberi nama, ini jumlahnya 2, ligannya diamin perak 1, Ag-nya plus 1. Dari mana tadi? Muatan ion kompleks sama dengan muatan ion pusat ditambah ligan.
klorida. Ini Cl-nya sebagai anion, bukan kloro tapi klorida. Gitu ya, nanti dipahami di sini. Bagaimana cara memberi nama, dipelajari. Kemudian kalau misalkan ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Seperti ini contoh-contohnya dibaca, dipahami. Kemudian ini sekali lagi kalau nggak bisa ada kesulitan ditulis di kolom komentar. Sekarang latihannya seperti ini. Ya, uji kompetensinya. Ini. Karena Ag ya 2O 2 kali plus. Berarti kalau diberi nama namanya apa? Ion di aqua perak 1 ya. Kalau bermuatan negatif, bermuatan positif nama liganya bisa menggunakan nama Indonesia atau nama Latin ya. Kalau bermuatan negatif seperti ini nanti nama ion pusatnya, nama ion pusat atau atom pusatnya berakhiran -at. Seperti ini nanti namanya adalah ion dikloroargentat 1. 1 dari mana? Nih, min 1 sama dengan Ag+, muatan Ag+ ditambah 2 kali Cl-nya kan min 1 ya. Hingga Ag-nya plus 1. Begitu ya. Ini yang lain nanti. Nah, ini jangan lupa, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga barokah. Oke, untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.